Oke, halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya Ricky Randi. Di video ini saya mau update tentang data COVID-19 di Indonesia ya. Kita tahu bahwa di tanggal 25 Mei terakhir 22.750 yang positif ya, penambahan 479 kasus dari sebelumnya. Total dirawat 15.717, yang meninggal 1.391 orang, yang sembuh 5.642. Yang tertinggi masih tetap DKI Jakarta 6.700 kasus ya. Nah, grafiknya seperti ini ya. Ini grafik total kasus positif di Indonesia. Kita lihat perbandingannya dengan data di dunia ya. Nomor 1 adalah paling banyak kasusnya Amerika, 1.695.000, hampir 1.700.000 kasus positif ya. Lalu Brasil, nah Brasil ini cukup meningkat tajam nih dibandingkan video saya sebelumnya tanggal 14 Mei ya. Dengan populasi 212 juta, dia meningkat tajam ya. Jadi ini populasi tinggi, negara dengan populasi tinggi itu bisa menjadi pusat penyebaran virus yang sangat cepat. Ya, Rusia juga 145 juta orang. Nah, kita lihat Indonesia ada di mana? Peringkat ke-31 ya. Indonesia ada di sini dengan 22.000 kasus. Total penduduk 273 juta ya. Ini lebih banyak dari Brasil. Jadi Indonesia sebenarnya harus tetap warning dengan negara dengan padat penduduk itu punya potensi lebih besar untuk penyebaran virus dengan cepat ya. Tapi di sini ada satu kejanggalan, yaitu yang para ahli juga pertanyakan yang di video saya sebelumnya. Total yang dites di Indonesia ini tergolong masih rendah dibandingkan negara lain. Ya, bahkan Brasil pun 3.400 yang dites per 1 juta orang ya. Indonesia hanya 940, jadi hampir seperempatnya Brasil. Ya, Indonesia cukup rendah dibandingkan yang lain yang di atasnya nih ya. Kita perhatikan yang lain yang di atasnya itu nggak ada yang cuma 900 ya. Ini 1.700 Meksiko ya. Ini juga cukup rendah Meksiko, tapi tetap lebih tinggi dari Indonesia, hampir 2 kalinya Indonesia. Dengan negara 128 juta ya, cukup padat. Oke, kalau dilihat dari pemodelan seperti ini. Yang biru nih, yang benar-benar positif di Indonesia, ya yang kuning dan coklat ini adalah pemodelan. Harusnya memang kurvanya itu eksponensial, tapi Indonesia ini agak sedikit berbeda ya. Lebih melandai, jadi lebih cenderung linear ya. Kita lihat sisi positifnya aja bahwa PSBB ini cukup menekan laju penularan virus ya. Di samping juga memang para ahli memperingatkan bahwa data ini harusnya lebih akurat jika jumlah dites itu lebih sesuai dengan ODP-nya gitu ya. Orang yang benar-benar dicurigai kontak dengan pasien yang positif itu harus segera dites supaya bisa tahu bahwa penyebaran ini sampai mana. Nah, kalau secara global juga grafiknya sangat menanjak ya, eksponensial. Beda dengan yang Indonesia yang tadi saya bilang ya, agak melandai ya. Nah, ini adalah pemodelan yang saya bahas di video sebelumnya juga ya. Paling kiri ini adalah yang positif real di Indonesia dari tanggal 11 Mei sampai 24 Mei. Nah, 1,14 pangkat T itu seperti ini. Nah, ini udah menyimpang sih sebenarnya. Tanggal 24 Mei itu harusnya 60.000 menurut 1,14 pangkat T. Di Indonesia nggak sampai 60.000 ya. Nah, ini saya bikin pemodelan sebelahnya yang 1,1265 pangkat T itu lebih mendekati dengan kondisi 24 Mei, 22.000 sekian. Nah, 1,125 pangkat T ini harapan saya waktu itu ya. 19.000 saja, ternyata lewat karena di akhir-akhir berapa hari terakhir ini penambahan kasusnya sampai tinggi banget ya, sampai 900, 700. Jadi lewat prediksi saya menurun, tapi ternyata nggak setajam itu menurunnya. Ini tetap ada penurunan ya, kalau kita lihat dibandingkan 1,14 ini jauh ya. Tetap ada penurunan sekitar 0,0135 gitu ya. Cukup tajam penurunannya. Kenapa saya bilang cukup tajam? Karena basisnya ini sangat berpengaruh ya. Y sama dengan 1,14 pangkat T dengan Y sama dengan 1,1265 pangkat T. Ini kelihatannya bedanya cuma sedikit.
0,0135 ya kan, 0,0135 bedanya. Tapi kalau kalian perhatikan tanggal 4 Juni menurut dua pemodelan tadi itu 1,14 itu hasilnya 254.000. Tapi kalau 1,1265 hanya 82.000, itu bedanya jauh banget ya. Ditarik ke tanggal 4 Juni. Ya harapan kita nggak tetap di 1,1265 ya. Tidak tetap di 1,1265 ini, tapi turun ya. Nah, ini prediksi saya berikutnya itu di 1,117 pangkat T. Tanggal 4 Juni mudah-mudahan tidak ya, tidak lebih turun lah dari 36.733 kasus. Kita lihat sisi positifnya ya, PSBB ini bisa menekan ya. Jadi harapannya basisnya ini semakin turun ya. Ini kan 1,1265, 1,117 itu sudah lebih turun dibandingkan 1,1265. Oke. Nah, ini ada gunanya ya kalian ngerti matematika tentang eksponensial, tentang pangkat, begitu dahsyatnya ya. Pangkat ya. Pangkat untuk T yang cukup panjang, yang cukup besar, itu perbedaannya signifikan banget kalau basisnya ini beda sedikit ya. Jadi memang segala upaya dilakukan supaya menekan basisnya ini 1,1265 ini turun terus ya. Salah satu dengan PSBB itu ya. Jadi pesannya sekarang tetap stay at home, jangan mengeluh ya. Kita tetap sama-sama jaga supaya wabah ini bisa segera berakhir ya dengan stay at home. Penularan bisa kita tekan sehingga yang benar-benar dibutuhkan, benar-benar membutuhkan perawatan itu yang bisa mendapatkan perawatan dengan baik di rumah sakit, karena kita tahu kapasitas rumah sakit di Indonesia juga terbatas ya, walaupun di kota besar cukup banyak tapi tetap terbatas. Jadi kita harus menahan diri supaya penularan ini nggak begitu cepat ya, tidak terkontrol, sehingga rumah sakit itu benar-benar diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan stay healthy ya, jaga kebersihan masing-masing, cuci tangan lebih rajin, jaga kebersihan, lalu juga jangan pegang area mulut, hidung, mata dengan tangan ya, lalu pakai masker kalau keluar, hindarilah keluar rumah kalau memang tidak perlu banget, lalu juga social distancing ya, kalau ketemu orang jaga jarak ya, itu udah harus jadi kontrol dalam diri kita sendiri ya, untuk mencegah supaya kita juga nggak ketularan. Semoga semua sehat selalu ya, dan jangan lupa pencet belnya untuk update terus video-video dari kita. Thank you semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Be Smart, your smart solution.